Oke, Sudah. sip. Oke, oke. Kita mulai aja ya. Ya. Oke, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta LKS Nasional tahun 2023 yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan technical meeting untuk bidang lomba mechanical engineering. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan bersama. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sebentar agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, dan kita selalu diberikan kesehatan di dalam beraktivitas sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Cukup? Oke. Baik, juri sudah bergabung semua ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan segera mulai technical meeting kita ya, agar waktunya tidak perlu berlama-lama karena kebetulan saya juga ada kegiatan harusnya jam 8 nanti, tapi saya minta izin datang terlambat dan saya yakin Bapak Ibu yang lain termasuk teman-teman juri juga banyak aktivitas yang harus dikerjakan selain technical meeting ini. Baik, izin share. Ya, apakah sudah terbaca, terlihat yang saya share? Sudah, Pak. Mohon. Baik, terima kasih. Oke, Ibu dan Bapak serta adik-adik peserta LKS Nasional tahun 2023 yang saya hormati. Apa ini? Oh ya. Kita akan mulai. Oke. Oke. Jadi harapannya nanti technical meeting ini tidak perlu lama-lama, atau nanti kita pada tanggal 24 pagi, insya Allah kita akan melaksanakan uji coba atau familiarisasi alat yang dilaksanakan secara luring di SMK Negeri 5 Surabaya, sekaligus sebagai tempat lomba kita. Ya, nanti kita masih bisa berkomunikasi, bisa tanya jawab dan sebagainya. Oke, saya mulai saja. Nah, saya mulai dengan tim juri. Ya, pada tahun ini tim juri terdiri dari 5 orang, ya, peserta sebanyak 21 orang. Adapun tim juri yang pertama saya pribadi, ya, Sugiarto Triwibowo dari BPPP LPV BOE Malang. Kemudian ada juga Mas Gundi Asmoro dari PT Inovasi JAD Indonesia. Kemudian Mas Ahmad Zulfan Umaidi dari PT Denso Indonesia, dan Mas Ivan Bernardo Untoro, kalau saya nggak salah ya singkatannya, maaf kalau keliru. Betul, Pak. Oke. Kemudian satu lagi Mas Ahmad Nur Silmi, ya. Nah, mereka ini sudah tidak perlu diragukan lagi, ya, terkait CAD. Bahkan di tempat mereka bekerja pun juga menggunakan CAD, ya. Oke, ini perkenalan singkat untuk tim juri kita. Lanjut saja, yang pertama sekilas tentang bidang lomba kita, yaitu Mechanical Engineering CAD. Ya. Nah, saya tidak mendeskripsikan di bidang lomba ini apa dan sebagainya, saya hanya merefreshing dan merimain beberapa hal saja. Ya. Secara detail, Ibu dan Bapak serta adik-adik bisa melihat di deskripsi teknis yang sudah kita share. Ya, saya hanya mengingatkan kembali bahwa bidang lomba kita ini termasuk kategori penyelesaian masalah atau problem solving. Ya, sehingga soalnya itu bersifat rahasia dan sekali pakai. Jadi tidak mungkin soal yang kita sudah pernah gunakan, entah itu di event sebelumnya, entah LKS sebelumnya, entah itu di provinsi atau dan lain atau nasional sebelumnya, tidak akan mungkin kita pakai lagi. Ya, pasti baru. Oke. Berikutnya terkait marking atau penilaian.
ya. Bidang lomba kita 90% itu merupakan penilaian yang terukur atau measurement marking kalau dalam istilah di dalam World Skill maupun di ASEAN Skill Competition atau Asia Skill Competition, ya. Kalau dulu istilahnya adalah objective marking, sekarang berubah menjadi istilahnya measurement marking. Kemudian hanya 5% dari 100% total itu merupakan penilaian yang bersifat subjektif atau judgment marking kalau di WSC atau ASC istilahnya sekarang. Kalau dulu istilahnya subjective marking. Oke, berikutnya terkait soal atau modul lomba. Yang pertama nanti modulnya adalah reverse engineering from orthogonal drawing. Ya, ini ada perubahan, barangkali ada beberapa yang sudah pernah ikut sebelumnya, terutama yang beberapa tahun yang lalu, kemudian sempat off, ikut lagi, loh kok sekarang berubah menjadi orthogonal drawing. Ya, memang benar. Jadi dulu ini sejarahnya adalah reverse engineering from physical model. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal terkait proses pengadaan yang harus mengikuti kaidah atau aturan pengadaan barang yang menggunakan anggaran pemerintah, di mana kita atau tim juri harus menyetorkan usulan alat, bahan, dan sebagainya, termasuk soal yang akan dipakai untuk orthogonal drawing ini ke panitia. Nah, setelah kami timbang-timbang, kalau seperti itu kami khawatir, karena kami harus setor detail dan nama benda yang akan diberi, khawatirnya nanti entah sengaja tidak sengaja itu dimungkinkan bisa bocor benda apa yang akan dipakai untuk soal. Nah, karena pertimbangan itu, maka soal reverse engineering kita rubah dari physical model menjadi orthogonal drawing. Seperti apa orthogonal drawing? Nanti kita akan lihat di dalam paparan berikutnya. Ya, bobotnya itu adalah 33%, waktunya 3 jam. Ini kurang lebih sepertiga dari 3 modul yang ada. Oke, yang kedua mechanical fabrication 33% juga, waktu pengerjaannya adalah 3 jam juga. Modul yang ketiga, mechanical assemblies and detail drawing for manufacture. Ya, sebenarnya ini sama persis ya 3 jam semua, tapi untuk mencapai 100-nya tentu salah satu harus dibulatkan menjadi 34%. Oke, itu terkait modul atau soal lomba kita. Saya lanjut, jadi total 9 jam ya. Nah, sekarang terkait dengan reverse engineering from orthogonal drawing, ya, kita akan berikan gambaran tentang modul ini. Jadi kemungkinan, ya, ini sekali lagi kemungkinan data yang diberikan nanti berupa apa? Bisa berupa gambar ortogonal dari satu atau beberapa komponen, baik itu parsial atau gambar rakitan. Nah, ini kemungkinan ya, bisa salah satu dari beberapa kemungkinan ini. Jadi kami tidak boleh membocorkan yang mana yang akan kita pakai. Ya, oke. Nah, gambar diberikan tanpa dimensi. Jadi nanti adik-adik peserta akan mengukur sendiri menggunakan alat ukur yang sudah diinformasikan oleh tim juri. Yang berikutnya ini peserta mengukur dari gambar yang diberikan menggunakan alat ukur yang dibawa masing-masing. Kemudian silakan dibuat model 3D dari semua komponen atau sesuai dengan arahan yang ada di dalam soal. Ya, oke. Adik-adik tidak perlu membuat sketch, boleh langsung diukur, langsung digambar ke inventor. Ya, nanti gambar yang diberikan boleh dicoret-coret juga. Berikut ikuti petunjuk lebih lanjut dalam soal. Oke. Nah, ini masih terkait reverse engineering from orthogonal drawing. Nah, bagaimana dengan kemungkinan hasil akhir dari tugas yang diminta terkait reverse engineering ini? Ya, gambar kerja. Mohon maaf, teman-teman juri, nanti kalau ada pertanyaan saya diingatkan ya, saya tidak bisa memantau, barangkali ada yang chat ya. Ya, saya kembali lagi. Kemungkinan hasil akhir dari tugas terkait reverse engineering adalah gambar kerja.
Kemudian bisa juga gambar rakitan, ya. Bisa juga gambar bongkaran, bisa juga animasi rakitan atau bongkaran, bisa juga terkait render image. Ini dimungkinkan ya. Bisa jadi mungkin hanya sebagian dari 5 kemungkinan ini, ya. Jadi mohon bukan berarti kesemuanya akan muncul atau diperintahkan di dalam soal. Ini hanya kemungkinan-kemungkinannya. Oke. Nah, yang berikutnya modul terkait mechanical fabrication. Ya, kemungkinan hasil akhir dari tugas ini apa? Pertama, bisa jadi gambar berupa gambar rakitan. Yang kedua, bisa jadi gambar bongkaran. Yang ketiga, video animasi rakitan ataupun bongkaran. Bisa juga video animasi dari fungsi alat itu. Yang berikutnya kemungkinan muncul juga perintah untuk membuat render image. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah kemungkinan, ya. Mengingat waktu lomba kita total hanya 9 jam. Nah, ini saya informasikan lebih lanjut ya. Jadi ada perubahan skenario, mohon saya berikan informasi. Jadi sebelumnya lomba akan dilaksanakan selama 3 hari. Tapi beberapa minggu yang lalu ada informasi dari BPTI, ya, Balai Pengembangan Talenta Indonesia selaku tuan rumah sekaligus yang sohibul hajat yang memiliki kegiatan atau program kegiatan LKS ini meredus atau mengurangi hari lombanya dari 3 hari menjadi 2 hari, sehingga kami tim juri berdiskusi bersama kemudian memutuskan bahwa ada beberapa pengurangan terkait jam dan sebagainya, mengingat waktu yang hanya 2 hari. Karena kami setelah lomba tentunya harus melanjutkan proses marking atau penilaian. Oke, jadi ada perubahan skenario seandainya Bapak, Ibu, atau adik-adik melihat yang ada di dalam deskripsi teknis yang sudah sempat di-upload atau diunggah, loh kok ini berubah? Sekarang jadi 9 jam dan sebagainya. Itu kronologisnya. Oke. Lebih lanjut saya kembali lagi ke sini. Tadi kemungkinan hasil akhir dari modul mechanical fabrication. Lanjut. Mechanical assemblies and detail drawing for manufacture. Ini modul yang berikutnya, modul ketiga atau modul yang terakhir. Nah, sekali lagi kemungkinan hasil akhir dari tugas ini, yang pertama gambar rakitan, gambar bongkaran, video animasi rakitan atau bongkaran, video animasi fungsi, bisa juga kemungkinan render image. Ya, ini beberapa kemungkinan hasil akhir yang diminta untuk modul ini. Lanjut. Nah, bagaimana dengan etiket gambar atau title block-nya? Ya, title block formatnya akan kita berikan pada saat H-1. Ini custom ya. Nanti tim juri akan membagikan contoh etiket yang akan dipakai pada saat nanti uji coba alat tanggal 24. Kita akan berikan sekaligus adik-adik peserta menyiapkan PC ataupun laptop masing-masing di tempat lomba. Kita akan berikan adik-adik membuat etiket masing-masing. Kemudian jika perlu melakukan setup, silakan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti uji coba alat atau familiarisasi alat akan kita laksanakan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Oh, ini maaf, ini jamnya masih jam yang lama. Nanti akan kita rubah ya. Ya, karena apa? Karena skenario awal informasi dari BPTI pembukaan akan dilaksanakan pagi, sementara technical meeting dilaksanakan siang harinya. Kemudian ada perubahan skenario lagi dari BPTI, ya, karena rencana kalau nggak salah nanti pembukaan akan dilaksanakan atau dibuka oleh Mas Menteri. Nah, ini berubah pembukaannya jadi siang sehingga technical meeting akan kita laksanakan pagi harinya. Nanti kita akan informasikan jam technical meeting, familiarisasi alatnya. Oke, mohon maaf bukan jam yang ini yang kita pakai. Oke.
Nah, tentu adik-adik peserta ingin tahu kunci suksesnya untuk bisa mendapatkan poin atau nilai yang maksimal. Oke, yang pertama, ikuti petunjuk yang diberikan di dalam soal. Ya, kepatuhan. Sekali lagi ada kata kuncinya, kepatuhan mengikuti petunjuk yang ada di dalam soal merupakan kunci utama. Ya, maksudnya apa? Misalkan suatu ketika diminta untuk membuat suatu video. Misalkan di dalam perintahnya di situ sudah disebut, misalkan harus formatnya tertentu, ya, WMV misalkan, atau AVI misalkan, ikuti. Meskipun di dalam Inventor Studio itu memungkinkan, itu kita menggunakan format yang bermacam-macam, tapi ikuti petunjuk yang ada, termasuk misalkan size-nya atau ukurannya, atau mungkin ada petunjuk-petunjuk lain. Ya, misalkan itu render, misalkan benda harus melayang tingginya tertentu, kemudian dasarnya harus tertentu, kemudian harus ada yang lain, ada mirror dan sebagainya. Ikuti, ya. Sekali lagi ikuti apa yang petunjuk ada dalam soal. Petunjuk berikutnya, kreativitas hanya terbatas pada hal yang tidak diberikan petunjuknya. Ya. Kalau misalkan ukuran kertas diminta A3, ya sudah ikuti, jangan menggunakan A2 atau yang lain. Nah, itu contoh. Tapi begitu nanti misalkan skala tidak ditentukan, nah itu adik-adik bisa berkreativitas berapa skala yang tepat untuk dipakai untuk perintah tertentu. Ya, oke. Nah, kemudian perangkat lunak PC atau laptop peserta. Ya, yang pertama sudah kita informasikan bahwa software atau perangkat lunak yang digunakan adalah Autodesk Inventor 2023 Student Version atau versi yang lain yang jelas yang legal. Jangan menggunakan yang bajakan. Oke, jika menggunakan bajakan kami tidak menanggung risiko kalau ada sesuatu, ya, termasuk misalkan pada saat lomba terjadi error dan sebagainya. Karena sekarang sistemnya sudah terpantau secara online, ya. Oke. Berikutnya MS Office, ya, versi yang 2016 atau yang lebih baru. Nah, ini catatan, ya. PC atau laptop peserta harus terbebas dari perangkat lunak untuk remote, ya. Kemudian file latihan yang mungkin pernah dikerjakan entah itu di sekolah atau di mana, tolong dihapus. Ya. Lanjut. Peralatan yang dibawa masing-masing peserta. Mistar plastik atau baja atau segitiga terserah. Mistar sorong barangkali, ini jika diperlukan, ya, tidak harus yang ini. Oke, bisa non-use, bisa dial, bisa digital. Berikut mal radius, jangka barangkali diperlukan, ya. Bova atau merek yang lain, ini contoh aja sebenarnya, ya, tidak harus Bova, ya. Lanjut, unsur derajat plastik. Kenapa yang plastik? Ya, supaya transparan, supaya nanti lebih nyaman, lebih enak digunakan untuk mengukur. Oke, pensil, kemudian karet penghapus dan ballpoint. Nah, ini mungkin sebagian saya kurang paham, nanti panitia yang akan menjelaskan barangkali apakah sebagian dari sini bisa tercover, ya. Kemudian UPS jika diperlukan, ya. Peserta mohon membawa sendiri jika ingin membutuhkan UPS. Lanjut, bagaimana dengan peralatan yang disiapkan panitia, yaitu printer A3. Kita minta ke panitia untuk disiapkan sebanyak 2 unit beserta server PC-nya. Jadi masing-masing terkoneksi dengan server PC. Ya.
kita minta juga server PC terbebas dari perangkat lunak untuk remote. Nah, berikut layout. Ini yang tentatif, yang ada di dalam technical deskripsi teknis yang sudah beredar. Ya. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Pada saat kita menyusun dokumen ini, kurang lebih bulan Februari 2023 ini, atau beberapa bulan, sekitar 8 bulan yang lalu, saat itu belum ketahuan di mana calon tuan rumahnya, daerah atau provinsi saja belum ketahuan, apalagi tempatnya di mana dan sebagainya. Jadi tim juri membuat layoutnya yang standar saja. Ya. Bagaimana dengan layout yang realnya? Insya Allah nanti akan seperti ini. Ya. Jadi lokasi bidang lomba kita berada di SMK Negeri 5 Surabaya, atau dulu dikenal dengan STM Pembangunan. Ya. Jadi dulu pada waktu saya berkunjung ke sana untuk melihat kondisi awal, di sini itu ada satu partisi, saat ini sudah dijebol, ya, sudah selesai. Saya tadi komunikasi dengan penanggung jawabnya, dan layoutnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, sebenarnya kemarin pada saat koordinasi di Surabaya, saya minta mejanya yang panjang. Saat itu kita bertemu di aula, ada meja yang panjang. Saat itu saya mencoba minta, Pak, tolong kalau bisa pinjam yang ini. Ada yang panjang, Pak. Tapi ternyata berjalannya waktu tidak diizinkan karena sudah dipakai untuk kegiatan atau di tempat yang lain. Ya, masih terkait LKS. Jadi nanti mejanya kecil-kecil 2. Semua sama seperti ini. Ya. Nomor satunya ada di, nah ini nomor 1 di sini. Ya, pintu masuk nanti di sini, keluar masuk di sini, 1 pintu. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6, 7 di sini, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya, 16, 17 sampai 22. Ya, walaupun peserta kita ternyata 21. Printer nanti diletakkan di sini, ada 2. Ya, ada 2 printer. Dan juri nanti seperti di sini. Infokus nanti akan diletakkan di tengah, di antara 2 kolom peserta di sini. Screen-nya itu di sini, di dinding di sini. Ya. Lebar dari ruangan ini sekitar 8 meter, panjangnya 12 meter kurang lebih. Oke. Nah, lanjut tata tertib pelaksanaan lomba. Ini penting untuk kita ketahui bersama, kita taati, kita laksanakan, dan seterusnya. Yang pertama, peserta tidak diizinkan menggunakan telepon genggam pada saat, termasuk alat komunikasi yang lain ya, pada saat lomba. Atur pada posisi mode off atau dimatikan. Lanjut, dalam PC laptop peserta hanya diizinkan terinstal perangkat lunak IP atau Inventor 2023 student version dan MS Office 2000 atau yang versi terbaru tadi sudah kita sempat sampaikan. Tidak diizinkan diinstal perangkat lunak untuk melakukan remote, sudah juga tadi sebenarnya. Nah, berikut nomor urut meja peserta ditentukan dengan cara diundi. Nanti kita akan undi pada hari Selasa pada saat kita melaksanakan uji coba alat. Ya. Jadi begitu datang, nanti kita masuk, kita undi dulu, baru nanti silakan duduk di station atau tempat sesuai dengan hasil undian masing-masing. Lanjut, masih terkait tata tertib pelaksanaan lomba, ini ada cukup banyak tata tertib yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan, kita taati bersama. Berikut, nah, pendamping memeriksa PC atau laptop peserta lainnya, nanti silang, jadi bersebelahan. Nanti nomor 1 memeriksa nomor 2, nomor 2 memeriksa nomor 1. Ngecek apakah ada hal-hal yang di luar yang ditentukan. Misalkan tadi harus tidak ada software atau perangkat lunak yang terkait remote. Ya, nanti cross.
Ya, kita atur bareng-bareng, kita cek bareng-bareng ya. Nanti pelaksanaannya kurang lebih 5 menit saja. Cek. Nah, peserta masing-masing melihat proses pengecekan ya. Jadi pada saat proses cek itu pendamping hanya diizinkan untuk memeriksa, tidak diizinkan untuk merubah settingan ataupun menghapus sesuatu. Jika memang ada temuan, sampaikan kepada juri. Juri yang akan menentukan tindakan yang diperlukan terkait hal itu. Masih terkait ini. Nah, selama lomba, peserta diizinkan untuk bertanya kepada juri tentang hal-hal yang tidak jelas. Ya, kalau memang itu dimungkinkan untuk diberikan penjelasan lebih lanjut, juri akan memberikan informasinya. Tapi mohon tidak bertanya terkait bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Oke. Peserta diizinkan untuk mencoba mencetak maksimal 1 kali untuk masing-masing lembar hasil kerja selama lomba berlangsung. Ya, misalkan 3 jam ya di dalam durasi 3 jam itu. Ya. Bagaimana dengan cetak hasil akhirnya? Ya, itu nanti akan dilaksanakan setelah lomba pada modul tersebut berakhir. Jadi nanti akan dipandu oleh tim juri siapa yang akan diurutkan untuk mencetak. Ya. Jadi nanti tidak kita lepas begitu saja, silakan mencetak semaunya, tidak. Tujuannya agar tidak terjadi jam atau tidak terjadi antrian yang panjang sehingga printernya macet. Jadi nanti juri akan mengatur, oke nomor sekian sampai sekian sekarang mencetak, yang lain tunggu dulu. Ya, begitu yang itu tadi sudah selesai, nanti nomor sekian lanjut sampai dengan nomor sekian silakan dicetak dan seterusnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke. Nah, pada saat proses pencetakan seperti itu, nanti tim juri akan meminta volunteer, sukarelawan dari pendamping. Silakan nanti pendamping menentukan siapa yang akan menjadi volunteer. Ya, perwakilan. Nanti 2 orang tadi akan berada di sekitar printer. Ya, mengawasi proses pencetakan. Oke. Juri tidak menentukan siapa nanti yang akan mendampingi. Ya, jadi nanti silakan sesama pendamping yang menentukan siapa yang masuk ke dalam tempat lomba pada saat mencetak hasil akhir. Oke, lanjut. Peserta diizinkan minum kapanpun saat lomba tanpa harus minta izin kepada juri. Ya, biasanya sih ada snack dari panitia, tapi jam berapanya diberikan saya juga tidak tahu. Nah, sebaiknya paling tidak peserta bawa minum lah. Ya, sarannya yang botol supaya nanti bisa ditutup, tidak gampang tumpah pada saat tersenggol dan sebagainya. Ya, suka-suka mau minum mineral, mau minum teh ataupun apa, merek apa, silakan. Pendamping atau pembimbing diperkenankan masuk ke ruang lomba setelah izin diberikan dari tim juri. Jadi tidak setiap saat pendamping boleh masuk ke tempat lomba. Tujuannya agar peserta tidak terganggu, mereka bisa berkonsentrasi, ya, dan seterusnya. Lanjut, pada saat masuk ruang lomba, pendamping tidak diperkenankan terlalu dekat dengan peserta agar tidak mengganggu kenyamanan konsentrasi dari peserta. Kemudian tidak diperkenan juga untuk berkomunikasi atau memberikan instruksi baik itu verbal ataupun non-verbal kepada peserta. Oke. Lanjut. Nah, jika peserta atau pendamping melihat atau menemukan kejanggalan yang mengarah pada ketidakjujuran atau kecurangan dari salah satu peserta atau pendamping lainnya ataupun panitia, tolong laporkan saat itu juga sesegera mungkin kepada juri dan diupayakan ada bukti. Jangan sampai nanti lomba sudah selesai, oh tadi di sana nomor sekian tadi gini dan sebagainya. Ya, mohon dengan sangat kita hargai. Ya, kalau memang menemukan sesuatu, Pak, itu kok seperti itu Pak, dan itu sebagainya, sampaikan. Ya, jangan membuat gosip, jangan membuat
sesuatu yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Oke, kita jaga fairness, tapi juga kita hormati yang lainnya. Oke, lanjut. Pendamping diharapkan berada tidak jauh dari tempat lomba. Mohon HP-nya sering dipantau, ya, agar dapat dihubungi juri jika ada keadaan yang penting. Juri tidak akan menghubungi HP salah satu dari pendamping kalau memang tidak betul-betul dibutuhkan, ya. Dan sering-sering melihat WA grup kita. Barangkali ada informasi penting yang harus segera ditindaklanjuti. Oke, lanjut. Jika PC laptop peserta mengalami kendala saat lomba berlangsung, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Berikan informasi sambil bilang, Pak, ya, sebagainya, panggil. Supaya nanti juri tahu. Jangan hanya angkat tangan terus diam saja. Nanti barangkali juri tidak melihat saat itu. Nanti nunggu-nunggu lama. Jadi silakan angkat tangan, kemudian sampaikan ada kendala apa. Ya, nanti juri akan datang menanyakan kendala yang ada. Oke. Jika memang ada permasalahan teknis yang tidak ada kesengajaan dan sebagainya, tentu peserta tadi akan mendapatkan kompensasi penambahan waktu. Ya, nanti di meja peserta masing-masing akan kita tempelkan catatan kejadian lomba jika nanti ada kendala. Oke. Nah, pada saat lomba sudah dinyatakan berakhir atau habis, proses rendering atau recording yang masih berjalan harus dihentikan. Nah, nanti peserta silakan saling cek, ya, satu dengan sebelahnya. Misalkan nomor 1 dengan 2, ngecek ada nggak proses rendering atau recording masih berjalan pada saat lomba sudah dinyatakan selesai. Nanti juri akan mengatur. Silakan dicek, nanti silakan dicek gitu. Oke. Lanjut. Nah, juri akan menambahkan aturan lain jika diperlukan. Apakah ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya lanjut? Silakan. Mohon maaf, saya minum dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin, Pak. Silakan Pak, dari mana Pak? Mohon sampaikan identitasnya. Halo, ada yang bertanya? Ada chat masuk satu tadi, kendala jaringan mohon TM ini terangkuman kembali. Pak, di Maluku Utara. Oh ya, silakan Ibu. Saya Janina, pembimbing CA dari Maluku Utara, Pak. Ya Ibu. Begini Pak, jadi, kalau tidak salah dengar, soalnya gini, untuk PC atau laptop kami peserta yang siapkan ya. Betul. Dengan yang sudah di. Halo, kok suaranya putus-putus ya? Agak putus-putus ya. Jaring ini. Ibu, Ya, jaringan, apakah Pak. Berjalan atau maksudnya sedang berkendaraan atau stay di satu ruangan? Lagi di jalan, Pak, lagi di jalan. Waduh, wah ini. Mohon berhenti dulu, Bu. Maksudnya sudah berhenti, Pak. Oh, sudah berhenti. Ya, Oke. ya. Oke, silakan Ibu. Lanjut. Gimana? Begini, Pak. Kendala kami kan kemarin kami sudah coba, kayaknya kendala ini sama dengan kendala yang tahun kemarin yang kami ikuti ya waktu daring itu Pak. Ya. PC sama laptop kami sudah kami coba install yang versi student. Tapi tidak support. Kami sudah coba satu habis satu. Kalau kendala yang tahun kemarin juga sama seperti itu Pak. Okay. Jadi kira-kira ada solusi tidak? Maksudnya saya bisa tidak menyediakan perangkat atau PC buat peserta yang sudah terinstall gitu. Kalau itu saya tidak mencari. Sampai gini Bu, sebentar. Nanti setelah kegiatan TM coba nanti barangkali bisa dibantu oleh salah satu juri untuk dipandu di bagaimana permasalahannya dan sebagainya. Gitu ya Bu ya, yang bisa saya tawarkan.
Ya, Siap, nanti siap. setelah TM selesai Bu ya. Siap. Oke, baik. Ini ada Raisen dari SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Silakan Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Eh, untuk pertanyaan pertama, Pak, pada hari Senin itu, Pak, kami kan kedatangan dari ini, Pak, dari Kalimantan Utara, Pak ya. Ya, ya. Di jadwal kami itu ada registrasi ke SMK 5, kemudian menaruh PC atau laptop sana, Pak, barang semua peralatan lombanya, Pak. Apakah di hari Senin itu dari pihak panitia sudah melestarikan tempatnya, Pak? Terus untuk eh, software yang di laptop atau PC itu, Pak, jika memang belum terinstall, bisa dari tim teknis bisa menginstalkan ya, Pak ya? Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terkait registrasi itu nanti ada panitia tersendiri yang bukan juri yang akan menangani. Jadi saya kurang tahu persis nanti skenarionya, detailnya di mana, kapan dan sebagainya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut mestinya ya. Kita tunggu informasinya. Terkait dengan peralatan kemarin sebenarnya sudah didiskusikan dalam WA Group ya. Pada saat informasi awal kan disampaikan peralatan hari Senin dibawa dititipkan di sana ya, Iya, Pak. di Siap. tempat lomba. Tapi kan kita sudah sepakati bahwa nanti silahkan dibawa pada saat hari Selasa pagi. Betul kan? Oke, siap, Pak. Oke, Oke, jadi begitu oke. siap, Jadi Pak. itu waduh, ada yang belum terinstall. Kenapa Pak kendalanya? Kami cek lagi, Pak. Nanti takutnya nggak sama dengan yang ya pakai yang 2023, Pak ya nanti, Pak ya. Iya. Oke, tapi saya cek Selama lagi. ini pakai apa Pak? Yang Yang versi berapa? pakai yang 2022, Pak. Oke, Pak. Oh, Oke. masalahnya, oke, diupayakan Pak ya kalau bisa yang 2023. Sebelum berangkat sudah ini. Kalau memang nanti perlu panduan, mungkin nanti ada juri yang bisa memandu apa kendalanya dan sebagainya. Siap, Pak. Gitu. Oke, makasih, Sudah Pak. cukup? Ya, nanti kalau memang ada perlu apa softwarenya, Pak, kami bisa minta kopi, Pak. Tuh, belum punya tuh Pak? Belum, Pak. Yang 2023. Mungkin saya bisa bantu jawab, Pak. Oke, silakan, Ivan. Jadi ketika kalau Inventor 2022-nya itu lisensinya menggunakan email yang sudah terverifikasi student, itu nanti Bapak tinggal download aja di Inventor Autodesk-nya itu yang trial kan, supaya Siap, Pak. tidak memasukkan dokumen. Nah, kemudian tinggal login aja via email karena lisensinya itu sekarang di usernya itu. Jadi ketika upgrade ke 2023, 2024, ketika lisensinya itu masih, itu akan tetap bisa digunakan di versi berapapun. Soalnya kemarin saya juga menggunakan versi yang lebih rendah, kemudian saya uninstall, ganti versi yang terbaru, hanya login, saya cek lisensi, masih sama, masa berlakunya ada tenggang waktunya sampai kapan, seperti itu, Pak. Oke. Oke. Makasih, Pak. Oke. Clear Ya, Pak ya. Mungkin Ya. ini juga perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu pendamping atau peserta yang lain yang mengalami kendala. Mungkin ada yang serupa ya. Jadi mohon diperhatikan. Kalaupun nanti ada yang terlewat, silakan lihat rekamannya ya. Dibaca petunjuknya tadi. Oke. Ada lagi? Ini dari ada yang di komen dulu, Pak. Ya, komen di Raisen. Apa ini? Ada yang di komen juga, Pak. Oke, Yang di komen siap. itu dari Aceh. Oh, saya ada. Di Yang mana? kolom komen, di chat, Pak, di komentar, Pak, di Ya. chat. Oh, Langsa, ya Aceh ini ya. Saya peserta dari Aceh izin bertanya, Pak. Apakah diizinkan membawa referensi seperti standar SWA? Oh, buku dan sebagainya ya, tabel dan sebagainya. Boleh, ya. Boleh, tidak ada masalah. Oke. Misalkan buku atau tabel yang bentuk soft copy disimpan di dalam PC atau laptop masing-masing, boleh silahkan. Ada lagi? Dari Kepri ini silakan, sudah resen nih. Nanti kasihan tangannya kelamaan ngangkat sampai. Ayo, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Tadi saya kelewat, Pak, yang untuk Microsoft-nya itu. Tadi versi berapa, Pak? 2016 ke Yang atas. 2016 ke atas ya, Pak ya. Ya. Kemudian oke. ini, Pak, untuk sistem pencetakan hasil akhir nantinya
itu kan peserta langsung nyetak, Pak. Ya, nanti akan diberikan makanya kan kita minta ada WiFi adapter. Oh gitu. Ya, Oh jadi berarti nanti printernya bukan ada. melalui langsung di PC masing-masing, Pak ya? Oh ya, dari Sharing PC gitu ya? masing-masing. Dari PC masing-masing sharing. nanti mencetak ada address terkait printer akan kita sampaikan pada saat nanti uji coba. Sharing printer gitu, Pak ya? Iya. Oke, siap-siap, Pak. Oke. Itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Sudah cukup? Terima kasih, Pak. Karena masih ada lagi yang harus saya sampaikan. Ini masih cukup banyak ini. Saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui ada peserta atau pendamping yang lain yang tidak jujur atau tidak fair? Mungkin ada yang punya pendapat? Silakan. Halo, ada yang berkomentar? Ada? Tidak ada? Ya. Dikembalikan ke juri aja, Pak. Oke, baik. Jadi tentunya pada saat melihat kondisi yang saya sampaikan ini pasti tidak nyaman dan tidak terimalah lebih ya, tidak menerima kondisi seperti itu. Oleh karena itu, mohon dengan sangat masing-masing baik itu peserta, pendamping untuk menjaga kejujuran, fairness dan sebagainya. Jadi tata tertib yang sudah kita bahas bersama, tolong itu dilaksanakan, ditaati dan seterusnya. Oke. Itu saran dibalik pertanyaan ini. Oke. Nah, pertanyaan lebih lanjut dari beberapa tata tertib lumayan banyak tadi, apakah ada usulan tambahan dari Bapak Ibu pendamping atau mungkin peserta? Barangkali ada yang perlu kita tambahkan? Untuk penggunaan HP tadi, Pak, kalau bisa dikumpul aja, Pak, daripada di silent, Pak. Izin, Pak. Oh, tadi dimatikan. Iya, boleh. Nanti masukkan tas atau apa terserah. Yang jelas jangan di meja. Kondisi mati dan mau dimasukkan tas atau apa terserah. Yang jelas tidak di atas meja masing-masing. Steril dari alat komunikasi di meja masing-masing. Gitu Pak ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Silakan. Ini tadi sudah ditanyakan Pak. Dari mana Bapak? Dari Jogja Pak. Oke, silakan. Ini kemarin kan disuruh membawa adapter Wi-Fi. Nah itu untuk pengumpulan file itu apakah menggunakan Wi-Fi itu atau hanya di Wi-Fi adapter? Bapak menggunakan PC atau laptop? PC Pak, rencananya. PC. Tapi PC generasi baru kebanyakan sudah pakai adapter ya bawaan. Tapi kalau misalkan dicek itu ternyata tidak ada WiFi adapter, ya silakan bawa. Walaupun sebenarnya kami tim juri mengusulkan beberapa unit WiFi adapter ya. Tapi ini kan masih proses pengadaan dan sebagainya. Mudah-mudahan disetujui dan ready pada saat dibutuhkan. Nah, saya tidak berani menjanjikan. Dan itu sebenarnya kan harganya nggak mahal lah, katakanlah 100.000 dan sebagainya dapat itu. Jadi saran saya bawa aja lah. Kalau berharap yang disediakan saya kok agak khawatir gitu loh. Itu Pak. Baik, Pak. Untuk Pak, untuk pengumpulan filenya apakah berkaitan dengan Wi-Fi adapter itu atau tidak? Apakah nanti komputer diletakkan dilepas oleh siswa nanti dicek sendiri oleh juri atau gimana, atau dikirim di classroom atau bagaimana? Kemarin online kan di classroom gitu. Ya, gini. Jadi nanti pada saat hari Selasa uji coba, nah sejak saat itu begitu sudah selesai PC dimatikan masing-masing kan, silakan dikasih password ya, boleh. Tapi nanti juri tolong dikasih tahu. Jadi kalau misalkan harus membuka, kami tahu. Jadi hanya juri yang boleh mengetahui password dari masing-masing
PC atau laptop. Ya, gitu. Kemudian PC atau laptop itu ditinggal di situ sampai dengan lomba selesai. Oke, jadi tidak dibawa kembali ke kamar hotel, karena nanti masih ada proses marking dan sebagainya. Karena ada beberapa hasil kerja yang akan kita cek langsung di PC atau laptop masing-masing. Jadi nanti hari kedua itu tetap ditinggal, nanti hari ketiga silakan diambil. Ya, karena nanti begitu peserta selesai itu kami tim juri masih akan melanjutkan proses marking. Itu Pak, izin Bapak. bertanya Pak. Iya Pak, Silakan. siapa? Terima kasih Pak. Ya, Saya dari sama-sama. kandidat Kepri Pak. Jeffrey. Ya, Ya, Pak. silakan. Yang tadi kan modul assembly-nya cuma 3 jam kan Pak? Itu berapa Ya, project Pak atau cuma satu project? Oke, ada juri yang bisa bantu? Gundi ya tadi. Gundi, silakan. Terkait ini. Project. Untuk soalnya satu project saja yang assembly. Oke, jadi untuk assembly satu project. Sudah? Siap, Pertanyaan sudah terima kasih, Pak. terjawab? Oke, ada lagi? Pak, nanti itu ada penonton atau enggak Pak? Oh, Betul, Jadi- umum. Nggak ada. oke. Jadi lomba kita, untuk bidang lomba kita ada di dalam satu ruangan. Nah, ya. Jadi nanti yang dibolehkan masuk itu paling nanti hanya pendamping. Itu pun hanya menjelang lomba berakhir. Mungkin sekitar setengah jam sebelum per modul itu selesai, kita izinkan beberapa menit juri untuk masuk. Jadi penonton lain itu tidak diizinkan masuk ke situ. Mungkin kalau suatu ketika ada kunjungan dari Bapak Ibu pejabat atau siapa, mungkin masuk sebentar ke situ dan sebagainya. Tapi tidak setiap saat ada keluar masuk penonton. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, Pak. Sama satu lagi Pak, boleh Ya. nggak kayak bawa catatan kita gitu Pak, untuk autosave atau strategi kita gitu Pak? Itu boleh. Boleh. Oke. Siap. Oke. Siap, Ada terima lagi? kasih, Ya, sama-sama. Yang lain juga boleh ya, bukan hanya yang bertanya tadi. Jadi yang lain kalau mau baca catatan boleh saja. Toh belum tentu nanti sempat dibaca itu. Oke, saya lanjut ya. Lanjutnya adalah terima kasih. Oke. Ya, have a nice trip and safe trip ya. See you in Surabaya. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Kok suaranya bergema, Pak? Maaf, suaranya bergema. Izin Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Izin bertanya Pak, dari Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat. Oke, silakan. Halo? Ya, silakan. Pak Habib ya? Ya, dari Kalimantan Barat, izin tanya Pak. Silakan. Untuk monitor tambahan apakah diizinkan Pak? Iya Pak, betul. Pak. Oke. Untuk monitor tambahan apakah diizinkan Pak? Nah, kemarin kesepakatannya gimana Pak? Di WA Group sudah sempat dibahas terkait ini kan? Gimana Pak, Pak? Di dalam WA Group kan sempat dibahas ini terkait pertanyaan Bapak ini berapa waktu yang lalu. Oh ya Pak. Ya? Jadi Saya gini nggak Pak. ada membaca tuh Pak, mohon maaf Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Ya. Jadi meja kerja kita itu Ya, Pak. sempit Pak, cukup sempit ya. Kalau nanti Bapak menggunakan monitor Ya. tambahan atau dual monitor, itu nanti tempatnya jadi penuh Pak. Ya. Jadi meja Oh, ya, Bapak itu meja anak-anak itu kecil, tapi jumlahnya 2. Ya, kami juri sudah mengupayakan untuk yang besar 1 gitu, tetapi perjuangan kami nampaknya kandas kurang lebih begitu Pak. Jadi mohon maaf lahir dan batin gitu. Jadi Ya, Pak. nanti Makasih, Pak, informasinya, Pak. bawa 1 monitor saja atau 1 laptop saja. Gitu Laptop, Bi? Pak. Ya. Iya, makasih Pak. Ya, ada Iya. lagi sebelum kita Iya, tutup. mari. Nampaknya sesuai dengan jadwal kita walaupun agak sedikit terlambat. Estimasinya 1 jam. Oh, teman-teman juri ada yang mau ditambahkan? Atau ini Izin Pak. resen dari Pak Salim ya?
Ya, silakan. Ya, Kepri, Pak. Teman juri, Ya, Pak. tolong siap-siap untuk menambahkan barangkali ada yang ditambahkan. Oke, silakan, Pak. Izin ini Pak untuk jadwal lomba nanti boleh di-share nanti Pak di grup Pak. Oh ya, nanti di-share ya. Oh ya. Iya. Tapi mohon nanti agak siang ya, karena habis ini saya ditunggu orang lain ini. Saya ada janjian. Oh ya, siap-siap. Ya, mohon bersabar Pak, ya. siap. Ya, toh masih ada Siap, beberapa Pak. hari. Tolong kalau sampai siang nanti belum saya share, saya diingatkan kembali. Ya, barangkali siap. terlupa. Baik, terima kasih. Tim juri, barangkali ada yang ingin ditambahkan? Sedikit Oke. dari saya, Pak. Agak banyak juga boleh kok. Ya, ini bocoran tapi untuk semua ini, Pak. Oh iya, ini rembesan atau bocoran ini? Ya. Jadi, Kayaknya pada tolong, tegang semua ini, harus bercanda dulu sedikit. Oke, tolong silakan. Jadi, untuk yang fabrikasi, besok itu kalian silahkan belajar salah satu fitur yaitu custom frame. Udah, itu aja. Oke, sip. Custom frame. Jadi nanti yang diberikan terkait custom frame apa, Mas Ivan? Datanya? Datanya nanti akan kita berikan kayak 3D part-nya sebagai acuan frame-nya saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait informasi ini? Ini yang mechanical fabrication ya? Izin bertanya, Mas. Boleh, silakan. Mas Ivan. Dari mana? Custom. Berarti kita buat frame-nya sendiri, Mas, sketch-nya gitu, Mas. Tidak, nanti akan profilnya akan profilnya. Ya, profilnya akan kami berikan, nanti caranya bagaimana, tinggal kalian sendiri yang tahu. Itu berarti solid ya, Mas, profilnya? Ya, solid nanti. Oh, siap, Mas. Terima kasih. Oke. Jadi ada keuntungan ya, karena ini direkam, nanti Zoom link dari rekaman ini, nanti YouTube ya harusnya, akan bisa dibagikan, sehingga misalkan ada yang terlewat atau tadi sempat ini dan sebagainya bisa dilihat lagi atau disimak lagi videonya, ada informasi yang terlewat dan sebagainya. Oke, selain itu juga kita bisa berkomunikasi di WA grup kita. Jadi tolong nanti misalkan ada pertanyaan sampaikan di WA grup, bukan di Japri. Ya, biar nanti tidak ada syakwa syangka yang tidak diperlukan. Oke, gitu ya. Jadi kami tim juri tidak ada kepentingan dengan salah satu peserta atau pendamping. Ya, apalagi sekolah yang jadi tuan rumah bahkan tidak ikut serta di dalam lomba ini. Jadi perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, bukan dari sekolah tuan rumah. Jadi jangan khawatir. Meskipun misalkan suatu ketika peserta dari tuan rumah ada, tim juri banyak strategi untuk mengantisipasi adanya potensi-potensi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu ya. Jadi juri tentu banyak trik dan cara untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke, Pak Aftoni ini dari tuan rumah. Penanggung jawab, silakan Pak Aftoni. Mungkinkah Pak untuk agar pengawas atau pembimbing ini tidak was-was, kita siapkan monitor atau TV dan pelaksanaan di dalam kita kamera. Kalau memang dimungkinkan dari zoom-kan ke arah salah satu peserta, tapi secara umum saja. Secara umum, Pak, ya. Berarti kalau mungkin boleh saja. Hari ini saya ke SMK 5 dan membawa. Ya, jadi tampilannya adalah umum, bukan umum, betul. Umum saja. Betul. Silakan. Oke, silakan nanti itu aja, Pak. Berkoordinasi dengan SMK 5 gitu, Pak. Kalau memang mau dimungkinkan seperti itu silakan. Oke, ada lagi ini yang sami-sami Pak Aftoni. Pak Saiful Salim, ya, present. Pak Aftoni tolong presennya di ini nanti tangannya capek. Halo, masih ada lagi? Ini saya baca di grup ada yang tanya terkait inventornya crack, cuman dia login email. Kalau kayaknya tetap terhitung crack sih, karena dia kan kayaknya ngeblok si inventornya itu untuk connect ke internet juga ya sepertinya ya. Atau saya kurang paham sih, cuman kita sebagai juri juga merekomendasikan dan sepertinya mengharuskan menggunakan yang legal. Karena takutnya gini,
kita punya pengalaman kemarin di Jawa Timur. Saya Pak Su sama Pak Sugiharto itu ternyata sudah kita ingatkan untuk menggunakan student version. Ternyata masih ada yang ilegal. Nah, waktu di tengah lomba tiba-tiba inventor dia nggak bisa dibuat apa-apa. Nah, ternyata dia terdeteksi crack. Seperti itu. Nah, itu makanya itulah kenapa kita harus pakai yang legal. Karena kalau kita pakai yang ilegal, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa jadi terjadi gitu. Oke, terima kasih. Kalau perlu misalkan harus diformat ulang dulu Windows-nya biar bersih, baru nanti diinstal pelan-pelan drivernya Windows-nya, terus Office, baru nanti diinstal ulang inventornya, biar PC atau laptopnya seger. Kalau udah diisi macam-macam lama nggak diformat, bisa jadi dia jadi lambat dan sebagainya karena satu dan lain hal. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ingin menambahkan Pak soal assembly. Oh ya, silakan Mas Budi. Ada bocoran untuk adik-adik peserta ini. Untuk assembly nanti ada part yang dikasih tidak sempurna. Harus disempurnakan dulu oleh adik-adik peserta. Jadi filenya dikasih tapi tidak sempurna, harus disempurnakan, baru nanti bisa dipakai file. Oke. Ya, ada bocoran lagi terkait modul mechanical assembly. Jadi mungkin ada part tertentu yang belum sempurna. Nah, ini satu tantangan ya, challenge ya untuk adik-adik peserta menyelesaikan itu. Baru nanti mungkin bisa dirakit dan sebagainya. Oke, kurang lebih gambarannya begitu. Ada lagi yang lain? Pak, izin betul. Oh ya, dari mana? Dari Halo? Kepri, Pak. Kepri lagi, boleh. File itu STP ya berarti, Pak? Yang mana? Jenis file yang kata Pak Gundi tadi, yang yang belum disempurnakan. Mestinya bukan itu. STP itu hanya dipakai pada saat ada beberapa peserta yang menggunakan inventor lebih rendah supaya bisa dibuka, baru kita kirim dalam bentuk STP. Izin Pak. Ya, silakan, Budi. Mungkin bisa mencoba berbagai alternatif ya. Jadi saya belum tahu untuk nanti filenya seperti apa, tapi yang jelas plannya adalah seperti di agak putus-putus ya sinyalnya, maaf. Ya Pak, tes maaf, Pak. Budi. Halo, Budi. Mohon suaranya agak putus-putus kayaknya. Oke, cari sinyal yang agak ini dulu, geser. Saya izin ulang Pak ya. Nanti kalau sekiranya masih putus-putus boleh diingat. Kayaknya sekarang lebih lancar. Saya belum ada plan untuk filenya nanti STP atau IGES atau yang lain atau yang lain. Tapi yang jelas akan ada file yang dikasih tidak sempurna. Nah, adik-adik diminta menyempurnakan filenya tersebut. Untuk filenya apa dan lain belum ada keterangan sampai sekarang. Jadi silakan. Oke, siap. Berarti tetap aja belajar bagaimana mengkonvert dari file STP, IGES dan sebagainya ya. Betul Pak. Barangkali Jadi nanti alternatif masalah. Oke, oh salah satu tantangannya di situ. Oke, jelas ya. Jadi tetap mencoba belajar bagaimana mengkonvert file yang belum siap dibuka di inventor secara langsung ya. Baik itu IPT dan sebagainya, mungkin versi masih dalam format lain seperti yang tadi STP dan seterusnya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke. Sementara terakhir ya, karena sudah jam segini. Nanti kalau ada diskusi lagi kita bisa lanjutkan di WA group ya. Oke, silakan. Izin bertanya yang bagian shortcut sama settingan drawing gitu. Apakah harus dikirim ke email juri atau gimana Pak? Settingan itu? Iya, yang buat settingan shortcut gitu. Nggak perlu di setting, itu konsumsi masing-masing peserta sendiri. Oke, makasih Pak. Ya. Sudah cukup ya? Jadi sudah lewat dari waktu yang kita rencanakan, lewat 10 menit kurang lebih. Baik, alhamdulillah technical meeting untuk bidang lomba kita Mechanical Engineering CID sudah selesai kita laksanakan dan beberapa informasi sudah kita berikan.
Ada juga komunikasi berupa tanya jawab dari peserta atau pendamping ke juri, dan juri juga memberikan informasi-informasi tambahan lain selain yang tadi sudah dipaparkan. Sekali lagi, kalau ada yang terlewat bisa dibaca atau dilihat ulang video rekamannya, nanti akan kita share di dalam WA group kita. Jika ada pertanyaan di luar apa yang sudah kita bahas bersama, silahkan disampaikan di WA group LKS. Itu ya. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf, dan tetap semangat. Sampai ketemu di SMK 5 Surabaya. Semoga perjalanannya lancar, sehat semuanya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oh, tadi belum, maaf. Halo? Tadi belum sempat difoto ya? Halo? Pak, belum. Sudah, Pak, sudah. Sudah? Oh, alhamdulillah. Ya, sudah foto. Oke, clear. Ya, terima kasih, nanti di-share di grup ya, tolong. Saya tadi terlewat. Oke, Pak. Terima kasih semuanya.